Halo pecinta film jadul, apakah masih semangat? Tenang, kali ini ada film jadul seru berjudul Pengantin Rimba Hitam yang rilis tahun 1989. Filmnya dijamin seru dan menegangkan, ayo siapkan kopi dan cemilan, ayo kita nikmatkan. Di awal film, di tengah hutan rimba, terlihat belasan manusia rimba yang sedang mencari makan siang di sebuah aliran sungai. Sementara itu, tak jauh dari sana, ada beberapa orang yang nekat datang ke rimba tersebut untuk tujuan penelitian. Pria berjaket Dilan yang bernama Togar merasa rekannya yang bernama Rocky ini selalu menentang keputusannya. Oleh karenanya mereka mulai menggunakan kedua fungsi tangan mereka, yaitu dengan saling adu pukulan. Kembali ke manusia rimba yang sedang asik memakan ikan dan bangkai harimau, para manusia rimba itu mendengar kegaduhan yang dibuat oleh Rocky dan Togar. Kemudian, terjadilah penyerangan oleh para manusia rimba itu kepada Rocky dan Togar, karena bagi mereka Rocky dan Togar tampak begitu lezat untuk si santap. Namun saat salah satu manusia rimba terkapar, bukannya menolong, para sesama manusia rimba itu pun memakan teman mereka sendiri. Rekan Rocky yaitu Pak Botak juga berhasil mengalahkan beberapa manusia rimba dengan susah payah, hingga para manusia rimba itu kabur. Begitupun juga Rocky dan rekan-rekan langsung menjauh dari tempat tersebut. Sementara itu, terlihat sebuah kelompok suku pedalaman yang sedang memperingati hari kematian pemimpin mereka sekaligus akan menetapkan pimpinan baru, yang akan dipilih oleh Rona, putri dari pemimpin sebelumnya. Kandidat pertama yaitu bernama Nato, ia dites dengan si serang beramai-ramai. Awalnya ia berhasil menepis banyak serangan, namun akhirnya Nato harus terkapar kehilangan nyawa. Kandidat kedua bernama Noga, yang juga berakhir sama seperti kandidat pertama. Barulah kandidat ketiga yaitu bernama Obo, dengan gagah Obo menantang lebih banyak senjata dan orang untuk menyerangnya, bahkan ia tak butuh tameng sama sekali. Dan bisa mengalahkan semua tantangan yang mengancam nyawanya. Ditunjuklah bahwa Obo yang akan menjadi pemimpin baru suku pedalaman tersebut, dan ia bebas untuk memilih wanita manapun untuk menjadi istrinya. Obo menunjuk seorang wanita. Namun terjadi keributan karena suami dan keluarga wanita tersebut menyerang Obo dan teman-temannya. Keesokan paginya, Rocky, Togar dan Pak Botak melihat dua orang yang sudah tak bernyawa saat menyusuri aliran sungai. Tiba-tiba mereka diserang tanpa ampun oleh puluhan manusia suku pedalaman. Pak Botak berusaha kabur, namun ia sulit untuk melawan. Togar berusaha menolong, namun ia akhirnya tertangkap oleh para suku pedalaman tersebut. Sementara Rocky berhasil kabur. Namun karena kelelahan, Rocky pun pingsan lalu hanyut terbawa aliran sungai. Di aliran sungai tersebut terlihat cewek-cewek suku pedalaman sedang mandi pagi, dan saat tubuh Rocky terbawa oleh aliran sungai, Putri Rona membawa dan mengobati Rocky. Singkat cerita, setelah siuman Rocky terlihat bingung karena adanya seorang wanita cantik di hadapannya. Sementara itu, terlihat Togar yang tadi tertangkap, ternyata bukan kesialan yang sedang menimpanya, namun malah keberuntungan. Bagaimana tidak, Togar didatangi seorang wanita suku pedalaman tersebut, lalu mereka memadu kasih dan beraselole padahal baru saja ketemu. Namun saya kasihan kepada Pak Botak, yang hanya menyaksikan saja adegan indah itu di depannya. Pemimpin mereka yang baru yaitu Obo, terlihat menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Ia mengeksekusi orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Kemudian datang bawahan Obo yang mengabarkan tentang Putri Roan yang menyelamatkan seorang pria asing yaitu Rocky. Sedangkan Rocky dan Putri Rona terlihat begitu cocok satu sama lain, hingga getar-getir cinta tumbuh di antara mereka berdua. Dan tidak butuh waktu lama, sebagai perayaan cinta mereka, peraselolean pun terjadi hingga Rocky dan Putri Rona pun beraselole. Setelah puas bertukar keringat, Rocky dan Putri Rona pun tertidur pulas. Namun di kegelapan malam terlihat bawahannya Obo datang sambil membawa sebilah pisau. Namun sang bawahan Obo tersebut hanya mengambil beberapa helai rambut dari Rocky saja. Ternyata, rambut tersebut diberikan kepada dukun super sakti di kampung tersebut, di mana beberapa saat kemudian, Rocky mulai merasakan sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Pagi-pagi sekali, Putri Rona datang meminta tolong sesuatu kepada seorang warganya yang bernama Boa. Kemudian ia pun langsung mendatangi Obo, karena sudah curiga kalau Obo lah pelaku guna-guna yang ditujukan kepada Rocky. Obo pun mengakuinya, dan bersedia melepas guna-guna tersebut. Asal Rocky segera pergi dari kampung mereka, dan Putri Rona bersedia menjadi istrinya.
Sementara itu, atas perintah Putri Rona, Boa menyelinap ke dalam goa tempat dinas sang dukun santet. Boa mencuri tengkorak kepala bermata merah yang diketahui adalah sarana sang dukun untuk mengirim ilmu hitamnya. Boa berhasil membawa lalu memberikan tengkorak tersebut kepada Putri Rona. Dan mereka tahu kalau mereka sedang diikuti oleh beberapa bawahannya Obo. Mau tidak mau, Putri Rona harus bertarung dengan bawahan Obo untuk melindungi tengkorak itu dari rampasan mereka. Tapi ya karena Putri Rona bukan putri kaleng-kaleng, kedua bawahan Obo itu berhasil Putri Rona kalahkan. Namun di perjalanan pulang, bawahan Obo terus berdatangan, sementara Rocky masih terus menahan rasa sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Putri Rona berhasil mengalahkan semua bawahan Obo yang menghadangnya, namun tengkorak itu hilang terbawa arus sungai. Tapi ajaibnya rasa sakit yang diderita Rocky sudah hilang sepenuhnya. Saat Rocky dan Putri Rona akan kabur dari kampung itu, muncullah Obo dengan pasukannya menghadang mereka. Terlihat juga Pak Botak yang menjadi sandera, tapi berbeda dengan Togar, yang berkhianat dengan menjadi pengikutnya Obo. Demi keselamatan Putri Rona, Rocky dan Pak Botak pun harus rela pergi dari kampung tersebut. Beberapa hari kemudian, di kota, di kantor tempat mereka bekerja. Rocky dimarahi sang atasan karena tidak mendapatkan apapun saat di hutan untuk penelitian mereka. Dan Rocky ditekan oleh sang atasan untuk membawa Togar kembali ke kota. Malamnya, karena begitu galau, gundah dan bingung, Rocky pergi minum-minum di sebuah bar. Tak berapa lama Rocky didatangi wanita cantik bernama Rika yang ingin berkenalan dengannya. Namun, di bar tersebut terjadi keributan karena pacar si Rika dan teman-temannya menyerang Rocky yang malah dianggap sedang merayu Rika. Sementara di hutan rimba, Obo terus menyerang orang-orang yang tidak menyukainya menggunakan ilmu hitam. Pun Putri Rona sedang melawan ilmu hitam Obo dengan didampingi sang kakek. Dan, ini dia. Esoknya Rocky telah tiba kembali di kampung Putri Rona. Rocky langsung mencari Rona, namun Putri Rona tidak ada di rumahnya. Beberapa langkah kemudian, Rocky langsung diserang oleh anak buahnya Obo dari segala arah. Hingga Rocky tersudut dan tertangkap lalu dibawa ke hadapan Obo. Di sanalah, di samping Obo terlihat Togar yang benar-benar sudah menjadi tangan kanan kepercayaan Obo. Rocky diikat, lalu ditransfer ilmu hitam oleh Obo dengan memasukkan darah harimau ke dalam tubuh Rocky. Hingga sekarang, Rocky tanpa sadar bisa dikendalikan oleh Obo sesuka hati, bahkan Rocky bisa diperintahkan untuk menyerang Putri Rona dan sang kakek. Beruntung, sang kakek masih memiliki stamina ilmu putihnya untuk menetralisir dan membuat Rocky menjadi tenang. Namun Putri Rona dan sang kakek harus kembali bertarung dengan bawahan Obo dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi, Putri Rona berhasil mengalahkan mereka semua menggunakan ajian paling saktinya, yakni ajian puting beliung. Togar datang, namun Rocky sudah sadar dan langsung bertarung dengannya. Sementara sang kakek mengadu ilmu putihnya melawan ilmu hitam milik Obo. Obo sedikit lagi akan mengakhiri nyawa sang kakek, tapi terlihat Putri Rona yang mengambil patung kobra dari dalam goa tempat tinggal sang kakek. Sementara Rocky masih bertarung serius melawan Togar. Sang kakek memerintahkan Putri Rona untuk menggunakan kekuatan dari patung kobra itu ke arah mereka, walaupun sang kakek juga akan terkena serangannya. Putri Rona tidak ada pilihan lain, ia harus menggunakan kekuatan dari patung kobra tersebut untuk mengalahkan Obo, walaupun sang kakek juga harus pergi meninggalkan dunia ini. Rocky kemudian mendatangi Putri Rona setelah ia mengalahkan Togar. Rocky akan tetap tinggal di desa itu bersama Putri Rona. Dan akan menjadikan desa tersebut menjadi desa yang damai. Dan film pun selesai.